Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, sehingga kesempatan-kesempatan seperti ini mari kita gunakan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Salawat dan salam mari kita tujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita termasuk umatnya yang mendapatkan pertolongan, mendapatkan syafaat pada hari yang sangat menakutkan nanti di akhirat. Satu hal yang ingin saya ingatkan untuk saya pribadi dan juga kepada jamaah kaum muslimin yang hadir di sini maupun yang dengar dari luar sana, agar selalu bersyukur sampai detik ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan kita nikmat hidup, hingga dari ujung rambut sampai ujung kaki kita masih bisa melaksanakan aktivitas dengan sehat walafiat. Namun ini semuanya suatu saat nanti akan terhenti entah kapan. Dan mulai saat itulah kita akan menghadapi situasi dan juga keadaan yang begitu dahsyat. Mulai saat itulah kita akan berpikir, memikirkan masa lalu untuk menghadapi masa depan yang begitu menakutkan. Kenapa? Karena kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan sewaktu kita di dunia ini, baik perbuatan tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, keputusan-keputusan kita, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah keadaan yang begitu dahsyat, waktu yang sangat menakutkan, hingga orang-orang kafir mereka mengatakan sebagaimana disebutkan dalam surat An-Naba ayat yang terakhir, wa qalal kafiru ya laitani kuntu turaba. Duhai, kalau seandainya aku dulu diciptakan bukan dalam bentuk manusia, namun jika seandainya dulu aku diciptakan dalam bentuk tanah, hingga tidak menghadapi situasi yang sangat menakutkan ini. Kalau seandainya orang-orang yang masih beriman, orang-orang muslim saja menghadapi situasi yang seperti itu, apalagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keadaan di sana pun juga bermacam-macam. Ada orang yang dia mempertanggungjawabkan semua amalnya dalam keadaan ringan, namun di sana juga ada orang yang mempertanggungjawabkan semua amal dan perbuatan yang dilakukan di dunia ini dengan keadaan yang begitu berat sekali. Maka dari itu mari kita dengarkan pesan dari seorang sahabat yang mulia, Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, ini sata'ta an talqallaha khafifadh dhahri min dima'il muslimin faf'al. Jika kalian mampu untuk tidak menghalalkan darah kaum muslimin di dunia ini, maka lakukan. Karena hal itu akan meringankan beban kita saat kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla nanti. Apa maksudnya menghalalkan darah kaum muslimin? Maksudnya menghalalkan darah kaum muslimin adalah membunuh kaum muslimin. Baik itu membunuh secara langsung dengan pisaunya, dengan parangnya, dengan tembakannya, dengan tangannya, maupun dengan kebijakan-kebijakannya, sehingga mengakibatkan kaum muslimin terbunuh.
Ingat, ini akan memberatkan dia saat berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla nanti. Karena dalam syariat Islam nyawa satu orang muslim itu sangat berharga. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang menghalalkan darah kaum muslimin atau membunuh satu orang muslim saja, itu dengan ancaman yang sangat luar biasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 93. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam." Barang siapa yang membunuh satu orang mukmin, maka balasannya adalah neraka jahanam. Khalidan fiha, dia lama di dalamnya, bisa jadi selama-lamanya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka terhadapnya. Wa la'anahu, Allah melaknatnya. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah Azza wa Jalla sediakan azab yang sangat besar. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla mengancam orang yang menghalalkan darah kaum muslimin, orang yang membunuh kaum muslimin atau seorang muslim dengan ancaman yang berat. Yang pertama dengan neraka jahanam. Neraka itu bertingkat-tingkat, dan neraka jahanam adalah neraka yang paling berat siksaannya, yang paling dalam. Ketika Allah Azza wa Jalla mengancam si pembunuh, baik pembunuh secara langsung maupun tidak langsung, maka dia diancam dengan neraka yang paling dahsyat. Ditambah lagi Allah murka padanya, Allah melaknatnya, dan juga Allah sediakan azab yang begitu besar baginya. Ini menunjukkan bahwa orang yang menghalalkan darah kaum muslimin di dunia ini berarti dia membawa beban yang sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Makanya pesan dari Abdullah bin Umar, agar engkau ringan bebanmu ketika berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla di akhirat nanti, jangan halalkan darah kaum muslimin. Tahan, jangan alirkan darah kaum muslimin, jangan membunuh seorang muslim. Sampai-sampai Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, hancurnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah Azza wa Jalla dibanding dengan terbunuhnya seorang muslim. Rasulullah bersabda, la zawalud dunya wa ma fiha ahwan indallah min qatli rajulin muslimin. Yang artinya hancurnya dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih ringan dibanding dengan terbunuhnya satu orang muslim saja. Subhanallah. Dunia yang luar biasa, yang membuat orang tergoda. Bahkan terkadang orang yang beragama pun ketika sudah mulai diiming-imingi dengan dunia, terkadang bisa menghalalkan yang haram. Begitu hebatnya dunia ini, begitu besarnya dunia ini, namun hancurnya dunia ini di sisi Allah Azza wa Jalla lebih ringan dibanding dengan terbunuhnya satu orang muslim, yang menunjukkan bahwasanya nyawa seorang muslim itu sangat terhormat dalam syariat agama, harus dilindungi. Lindungilah, jangan sampai ada seorang muslim yang terbunuh ataupun yang lain-lain. Kaum muslimin, barakallahu fikum ajma'in. Disebutkan dalam riwayat yang lain,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, barang siapa yang menahan dirinya dari membunuh kaum muslimin, kemudian dia menjaganya, maka dia akan selamat dari ancaman-ancaman Allah Azza wa Jalla. Maka ringankanlah beban kita ini ketika berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla dari dosa yang sangat besar ini. Begitu banyak hanya gara-gara masalah sepele, masalah sakit hati, tergiur dengan dunia, dia rela membunuh saudaranya sendiri. Dia rela menghalalkan darah saudaranya sendiri tanpa hak, tanpa dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar bagaimana? Dengan cara yang memang telah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam agama ini. Darah seorang muslim hanya boleh dialirkan, boleh dibunuh dengan cara yang memang diperbolehkan, dan itu pun tidak semua orang, tetapi orang yang berwenang atau orang yang memiliki wewenang, merekalah para pemerintah yang sah. Misalnya ketika ada seorang muslim membunuh muslim yang lainnya hingga akhirnya dia diputuskan harus dikisos, maka disitulah dia baru boleh untuk dialirkan darahnya. Namun ingat, tidak semua orang boleh mengalirkan darah walaupun dia diputuskan untuk dikisos. Akan tapi yang melaksanakan ini semuanya adalah yang berwenang, yaitu pemerintahan yang sah. Ini sebagai pengingat bagi kita semuanya agar berhati-hati. Jangan sampai terkadang kalap hingga akhirnya merugikan diri sendiri di dunia maupun di akhirat. Kalau rugi di dunia ini masih kecil, tetapi kalau rugi di akhirat nanti adalah kerugian yang sangat besar. Kemudian nasihat dari Abdullah bin Umar, ini stata'ta antalqallaha khafifadz dhahri khamisal batni min amwalihim faf'al. Jika kamu ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ringan bebanmu dari mengosongkan perut-perutmu dari harta yang haram, maka lakukanlah. Jadi pesan ini adalah agar kita berhati-hati dari memakan harta-harta yang haram, baik haram secara zatnya maupun haram karena cara mendapatkannya. Haram secara zatnya banyak, seperti khamr, daging babi ataupun yang lain-lain. Haram cara mendapatkannya, misalnya mencuri, membegal, korupsi, ataupun yang lain-lain. Walaupun zatnya halal, akan tetapi jika cara mendapatkannya dengan cara-cara seperti ini, maka itu termasuk satu hal yang haram hukumnya. Ingatlah bahwa orang yang tidak mau memikirkan hal ini, menyepelekan masalah ini, dia sangat mudah sekali terjerumus ke dalam mendapatkan harta yang haram. Kemudian dia makan, dia berikan itu semuanya kepada anak dan istrinya. Rasulullah SAW menjelaskan, sesuatu yang tumbuh dalam diri kita ini dari sesuatu yang haram,
fannaru aula bihi, maka neraka jahanam lebih layak untuknya. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang tidak mau perhatian dengan baik setiap apa yang dia dapatkan, yang dia makan, yang dia minum, yang penting lezat, yang penting enak, dia embat tanpa memikirkan halal haram, maka pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti sangat berat. Ya, sangat berat. Bahkan disebutkan di dalam riwayat yang lain, la tazuru qadama 'abdin, tidaklah akan bergeser kedua kaki seorang hamba kecuali nanti dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mana hartamu kamu dapatkan? Mestinya ini harus kita jadikan perhatian yang besar dalam diri kita. Kenapa? Karena kita pasti akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, dan kita akan bertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 168, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia sekalian, makanlah dari apa-apa yang ada di muka bumi ini, halalan, yang halal, thayyiban, dan yang baik. Yang halal dan yang baik. Cara mendapatkannya pun juga dengan cara yang baik, bukan dengan menzalimi orang lain, bukan dengan korupsi dan sebagainya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan akan menjerumuskan manusia ke dalam api neraka tanpa terasa. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, terkadang sampai manusia itu tak terasa dia akan dimasukkan ke dalam jurang api neraka. Ingat, Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita, innahu lakum aduwwum mubin, karena sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata buat kalian. Kaum muslimin, barakallahu fikum ajma'in, mari kita ingat-ingat terus ini hasil usaha yang kita dapatkan setiap hari. Jangan justru akan membawa kita ke dalam permasalahan yang besar tatkala kita berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla nanti. Disebutkan di dalam satu riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akala thayyiban wa amalan fi sunnatin wa aminan nasu bawa'iqahu dakhala jannah. Barang siapa yang memakan makanan yang baik, mengamalkan dan menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bisa menjaga orang lain dari keburukan-keburukannya, dakhala jannah, maka dia akan dijanjikan untuk mudah masuk surga. Orang yang dipermudah masuk surga adalah orang yang ringan bebannya saat berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla nanti. Namun orang yang berat tanggungannya, berat bebannya saat berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla nanti, dia akan tertatih-tatih jalan menuju surga. Bisa jadi dia baru mau satu langkah jatuh dulu ke dalam neraka karena bebannya berat. Maka dari itu ringankanlah dari ini semuanya untuk menghadapi perjumpaan kepada Allah Azza wa Jalla di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.